Teman-temanku sih ya nggak sedikit. Nggak sedikit. Nggak sedikit ya. Berarti banyak. Yang pengkonsumsi aplikasi hijau itu. Berarti banyak. Nggak sedikit berarti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Nasihat Om-Om. Nasihat umum. Nasihat Om-Om. Dan sekarang kita bersama Om yang pernah nakal. Om yang pernah nakal. Pernah apa masih? Pernah. Pernah ya. Udah ya dulu ya. Dulu. Sekarang udah lah ya. Sekarang masih dikit. Masih di kecil-kecilan lah ya. Iya. Ya bukan kayak bisnis kesampingan kecil-kecilan. Iya, nakal kecil-kecilan. Iya, Om Agus. Siap. Panggilannya Agus? Ya Om Agus. Om Agus. Om Agus. Om Agus. Sering dipanggil Om Agus. Kayaknya dari Aduh. cara duduknya itu saya mengingatkan dengan lagu. Apa itu? Mangkupu. Aduh. Duduknya itu loh kayak duduk om-om banget loh. Dulu itu belum begitu mainstream nama Purel itu. Apa sih Purel itu? Purel itu apa ya? Ya kayak mbak-mbak gitu loh. Mbak-mbak. Ya, mbak aja. Mbak aja. Ya. Iya, kayaknya susah mau diungkapin ini. Gini. Katanya pernah nakal. Iya. Pernah lah ya. Ya, pernah. Ini jadi gini. Om Agus, saya infokan dulu. Kalau di Nasihat Umum ini kita ngobrolnya hal yang mungkin pernah kita alami, kegagalan, kesuksesan, apapun, kesedihan, kegembiraan yang bisa mungkin jadi pelajaran buat adik-adik ponaan-ponaan kita yang ada di sana tuh. Ya. Benar lah. Nah, walau berarti kita punya pengalaman apa bisa diceritakan. Ya. Mau langsung to the point apa dari? Oh, pelan-pelan dulu. Oh, pelan-pelan dulu. Iya. Ya waktu muda dulu SMA ya. Dulu ya, ini dulu. Tolong garis bawahi ya. Ini dulu. Dulu ya. Dulu. Ya. SMA itu ya nakal-nakal awal itu kan sering jajan di kantin gitu kan. Jajan di kantin. Kalau SMA, kalau udah gede jajannya nggak tahu. Kalau SMA jajan di kantin biasanya mau beli soto atau beli nasi rames itu ambil gorengannya 4, bayarnya 2, seperti itu. Mulai dari jajan di kantin. Dan mulai dengan speak sama ibu kantin, speak. Ya salah satunya itu juga. Kalau ke ibu kantinnya sih enggak sih Pak. Enggak ya. Cuman ke ini teman satu kelas. Teman satu kelas. Oke. Mulai dari SMA jajan di kantin sering nggak bayar. Enggak, gitu ya. Tetap bayar. Bayar cuma beda. Mulai dari nakal itu sampai ke nakal apa? Ya apa ya? Dulu sih ya nakalnya orang dulu beda lah sama anak-anak sekarang. Kalau orang dulu kan ya. Orang dulu mau pacaran gitu kan, mau jalan bareng seperti itu nggak kenal kayak Oyo, kayak Redor tuh nggak kenal dulu. Apa? Ya dulu itu kadang juga apa ya, kalau mau seperti itu cuman nyari tempat yang sunyi. Ya, contoh nih. Ya bukan di sembarang tempat ya, contoh di kuburan atau di mana di gudang seperti itu. Di kuburan, di gudang. Pernah. Oh pernah. Ya maksudnya di gudang, di kuburan itu kan nyari tempat yang sepi untuk belajar bareng. Berdoa bersama di kuburan juga boleh. Oh mungkin di kuburan tuh maksudnya itu mengingatkan kita kepada kematian. Betul sekali. Jadi kita di dunia itu nggak harus semena-mena yang kita lakuin cuma dosa melulu gitu loh. Iya. Kita ke kuburan tuh lihat, udah ada contoh yang udah meninggal tuh. Iya. Harus berhati-hati. Kita nanti akan seperti itu. Namun sebelum kita meninggal, mari kita nggak ngerti itu. Maksudnya kita lebih ini Pak, lebih mengingat lah.
kita datang ke kuburan itu, waduh lihat tidak ada orang-orang yang meninggal, kita harus sopan santun meskipun tujuannya itu beda. Itu harus dijaga juga Pak, perasaan seperti itu. Ya, dari nakal itu sampai nakal ke kuburan, saya sih nggak kebayang ya. Iya. Saya juga pernah nakal. Om juga pernah nakal. Iya. Nakalnya seperti apa? Nakalnya Om dulu beda. Oh. Kita nakalnya dulu itu nyembunyiin sandal marbot masjid. Nah, nakal itu. Itu dicari nggak Pak? Itu? Dicari sama marbotnya nggak itu sandalnya? Ya. Sampai ketahuan nggak? Ketahuan lah. Namanya juga nakal kan. Nah itu. Tapi nakalnya Anda itu kok beda? Ya. Kayaknya sih yang saya dengar. Nah, yang saya dengar itu jadi sampai ke level expert gitu loh. Enggak, itu cuman ini Pak. Kabar-kabar burung. Iya, oke. Itu setelah sekolah. Lalu setelah itu? Setelah sekolah, kemudian udah masuk ke dunia pekerjaan, punya uang nih. Nah, itu yang berbahaya nih kalian dengar nih, yang punya uang juga punya kesempatan. Oh, berarti jodohnya tuh uang sama kesempatan. Terus ngapain? Ya itu meluangkan waktu. Mengisi waktu yang terbuang mubazir. Setelah kita 1 minggu itu kerja, ada 1 hari untuk kita refreshment atau mungkin liburan, jalan-jalan. Kita meluangkan isi waktu. Betul dengan kesehatan dan kesenian. Ya betul. Mencari keringat bersama. Contoh olahraga. Kesehatan itu kalau kesenian itu contoh nyanyi. Ya betul, boleh itu. Ya, kayak nyanyi. Suaranya merdu. Lebih ke olah vokal. Oh. Bukan menuju ke jenjang yang lebih serius, istilahnya mau ikut Indonesian Idol atau mau ikut lomba nyanyi seperti apa itu enggak, cuman kita aku bisa nyanyi nggak sih seperti aku bisa nyanyi nggak sih dan aku bisa ditemani nyanyi nggak sih nggak maksudnya aku bisa nyanyi nggak sih lah di situ tuh ya di tempat pernyanyian. Kalau sekarang kan karaokean ya, dulu ya sama sih sebetulnya cuman ada pemandunya, ada yang wah ini Mas kamu kalau nyanyi ini tuh suara kamu lebih seksi. Oh, suara lebih seksi. Cuma nyanyi kayak gini, wah ini kurang Mas ya. Jadi nanti kita kok manggilnya Mas ini siap yang memandu nih laki apa perempuan sih? Perempuan Pak. Oh, nggak ada itu pemandu karaoke laki-laki. Zamanku dulu kan seperti itu. Loh, kalau saya memahaminya, kalau nyanyi-nyanyi ada pemandunya itu ada pemandu begini loh. Nah, itu dirijen Pak, beda. Pemandu itu lebih memperlihatkan kita itu pantasnya di bidang apa gitu loh Pak. Atau kita punya skill nyanyinya itu di lagu yang seperti apa gitu. Berarti Mbak itu tahu ya skill Anda ya? Ya, pemandu itu nggak cuman bisa joget-joget terus nemenin nyanyi, enggak, tapi dia juga ngarahin ke konsumennya, wah kamu tuh lebih pas kalau nyanyi lagu ini Pak. Suara kamu lebih seksi. Gitu. Gitu. Jadi di situ tuh setelah keluar dari tempat karaokean itu sendiri, nanti akan ada ngerasa, wah aku bangga nih. Percaya diri karena sudah dipandu. Betul sekali. Aku penasaran Om Agus. Kok pemandu lagu bisa membuat Om Agus itu lebih percaya diri dalam bernyanyi? Emang dia apa sih bisikan-bisikannya dia? Oh, suaramu bagus gitu apa gimana? Ya, kurang lebih sih seperti itu. Ya kasih masukan. Mas, kalau nyanyi yang ini kayaknya kurang pantas. Biasanya lagu apa sih yang bisa nyanyiin? Pop sih. Pop ya. Pop. Ya, pop Indo lah. Pop Indo. Nah ini tips memilih pemandu lagu ala Om Agus. Kok pas masuk pemilihannya? Ya kan katanya tadi kan ada pemandu lagu yang bisa membuat Om Agus lebih percaya diri. Betul sekali sih. Pas waktu pertama kali masuk ke ruangan karaoke atau
dulu disebutnya room ya. Room ya. Room gitu. In the room. Room. Nah, itu biasanya sudah tersedia pemandunya itu sudah tersedia. Pemandunya sudah ready. Kita tinggal pilih. Biasanya kan ada tempat yang untuk stay. Untuk standby para pemandu itu, kemudian kita diajaklah ke tempat itu untuk milih. Jadi milih itu kadang orang kan dengan tipikal yang beda-beda ya. Jadi kadang wah cantik, wah seksi, wah ini yang suaranya bagus, wah ini yang dandanannya menggoda seperti itu. Itu kan macam-macam di situ. Kalau Om Agus tipsnya memilih apa? Misalnya lihat dari jempol kirinya mungkin lebih langsing atau apa gitu kan? Oh enggak sih, kalau aku enggak ini Om, enggak harus 100% yang pertama kali dilihat itu fisik enggak. Cuman atau dari do re mi fa sol la si do. Siapa tahu. Nada dari nada dasar. Suaranya. Nada dasar. Dia, terus ramahnya dia, personalitinya dia, itu harus dievaluasi. Kayak juga. Milih temen ya? Iya, betul. Ya kan dia mau nemenin kita. Kalau kita salah pilih pemandu, bukan pemandu. Kalau kita salah pilih pemandu, nanti waktu kita ditemenin sama dia, kita jadi ngerasa kurang nyaman. Karena biasanya dia itu asik sendiri. Asik sendiri, nggak asik sama kita. Harusnya? Gitu. Asiknya bareng-bareng. Asiknya bareng-bareng. Nggak boleh asik sendiri. Itu dulu. Betul. Sekarang kan jarang ya. Udah nggak pernah ya. Nggak pernah tempat seperti itu. Pernah ketahuan? Ketahuan siapa dulu? Ketahuan siapa lah yang paling berkesan atau yang paling harus saya sudahi aja. Ini ketahuan orang tua. Ketahuan orang tua itu, ibarat ini ya. Udah ketahuan di situ, lu nggak usah ke tempat-tempat kayak gitu lagi. Itu langsung timbul dari perasaan pribadi saya. Marahnya orang tua. Ya betul. Emang orang tua itu marahnya nggak harus melulu tentang kekerasan atau memarahi secara lisan, itu enggak. Cuman mereka kalau udah diem, kalau ditanyain udah nggak jawab, itu yang paling horor. Menyentuh hati orang tua. Nah, betul. Oh berarti orang tua sebenarnya tidak bangga kalau kita bersenang-senang dengan hal seperti itu. Orang tua manapun tidak ada yang mensupport hal seperti itu. Itu karena apa ya? Itu kan istilahnya kita itu dulu cuman iseng, nggak seperti sekarang. Makanya ada lagu Mangkupuro itu kan bukan penggawean atau tujuh penggawean. Nah, itu bukan kepentingan. Sebenarnya lagu itu tuh edukasi apa enggak sih lagu edukasi Mangkupuro itu? Kan edukasi. orang cuma ini kita ngomongin aja kira-kira kita pemandu. Orang kan cuma lihat lirik awalnya aja. Iya, betul. Mangkupuro nang karaokean. Demek pupu sampai nang Semeru. Itu saya nggak tahu artinya apa. Kok ada yang demek pupu tapi langsung ke Semeru itu kan beda kan. Kalau saya Semeru kan tinggi banget kan. Ya itu ini di kalangan masyarakat baik itu remaja maupun dewasa, saya kira udah pada mudeng lah hal-hal seperti itu. Cuman kan itu dibahasakan dengan bahasa daerah. Jadi nggak semua orang itu tahu pertama kali dengar lagu itu. Tapi kalau ada orang yang pernah dengar ini artinya pasti udah paham. Berarti duduk penggawean itu berarti duduk penggawean bukan yang utama, bukan prioritas untuk pekerjaan. Betul sekali. Berarti sebenarnya pesan dari lagu itu tuh ketika kamu memang butuh hiburan seperti itu, ya lakukanlah hiburan seperti itu, tapi jangan menjadi kepentingan setiap hari. Seperti itu. Cari hiburan yang positif. Aneh-aneh, akhirnya ketahuan orang tua, makanya sebagai anak maksud ya. Habis itu udah jarang. Udah jarang ya. Udah jarang. Tapi nggak sesering dulu. Berpindah haluan
kesenangan, kenakalan. Ya kenakalan. Ganti. Ya sekarang nakalnya lebih ke main futsal terus tackling teman-teman gitu ya. Ya. Cari keringat. Kalau kalah ya marah-marah dikit. Gitu ya nakalnya sekarang gitu. Dulu. Dulu. Tapi yang beda. Ini coba ini benar apa salah? Kalau om-om itu sudah ketahuan salah, sudah ketahuan nakal, maka dia akan sering posting foto-foto keluarga dan istrinya di sosial media. Seperti yang saya lihat di status-status Om Agus ini ya. Kalau saya lihat, udah mulai foto keluarga. Pasti ada sesuatu nih. Bener gak sih? Atau enggak bener. Ya berdoa aja, semoga enggak. Semoga enggak. Karena apa ya tujuan seperti itu, karena memang saya itu posisinya kan enggak pernah jadi satu sama keluarga. Kadang seminggu sekali baru pulang. Ya hal-hal yang bisa mengobati rasa rindu, rasa kangen sama keluarga ya cuma seperti itu. Tapi kangen sama keluarga. Tanda kutip yang anak-anak sekarang atau mungkin om-om sekarang lakukan mungkin bisa mengartikan beda juga. Jadi, beda orang. Jadi kalau pasang DP atau profil keluarganya atau profil istrinya, ini pasti habis ketahuan nakal nih. Iya, siapa tahu kan ya. Siapa tahu. Enggak ya. Iya. Siapa tahu kan ya kan jarang ketemu keluarga seminggu sekali kan. Om-om juga butuh teman. Betul. Nah, teman sekarang dalam pekerjaan maksudnya. Sekarang temannya udah nggak cari yang tadi pemandu lagi ya. Udah enggak lah ya, jangan lah ya. Itu dulu sebelum kan, berkeluarga. Betul, sebelum berkeluarga nyari temennya itu di tempat-tempat hiburan gitu ya. Sekarang nanya temannya lewat aplikasi. Aplikasi hijau maksudnya. Iya, saya nggak ngomong yang mana ya. Iya. Hijau-hijau kan hijau juga. Ya, hijau-hijau kan banyak artinya. WhatsApp juga hijau. Iya. Pernah ya nggak usah Om Agus sendiri lah. Pernah punya pengalaman teman dan lain-lain yang harus dinasehati karena sering pakai aplikasi hijau-hijau? Kalau dari teman-temanku sih ya nggak sedikit. Nggak sedikit. Berarti banyak. Yang pengkonsumsi aplikasi hijau itu. Berarti banyak. Nggak sedikit berarti banyak. Nggak sedikit, cuman banyaknya itu kan jumlahnya saya kurang tahu. Iya, gitu. Ya tidak sedikit tapi ada. Ya saya jelaskan yang tidak sedikit. Tiga sedikit. Jadi saran saya sih ya kalau yang masih baru, masih pemula gitu kan. Coba-coba ya nggak apa-apa. Berhenti sekarang atau nggak apa-apa? Ya jangan berhenti. Biar tahu pengalamannya dulu gitu. Wow, iya. Kalau kita nasihatin seseorang, kita belum ngelakuin kemestinya kan nggak dapet. Kalau kita belum ngelakuin, kita nasihatin orang kemestinya. Berarti Om Agus ini tipikal yang coba dulu. Lalu pengalaman, lalu sadar, lalu nasehatin. Seperti itu. Bukan orang tipikal orang yang belajar, teori tok dinasihatin, enggak, harus cemplung. Punya pengalamannya, tahu sakitnya, baru nasihatin orang. Gitu ya. Iya begitu ya. Jadi kita mau nasihatin orang tapi kita belum pernah melakukan sesuatu, itu sama juga kayak bohong gitu loh. Itu nasihat om-om ini. Nasihat om-om. Iya. Pasti orang-orang yang diajak ke sini itu yang kasih nasihat ya pernah melakukan pelaku. Salah satu dari pelaku juga gitu. Ya pelaku apa? Pelaku bisnis, marketing. Ya pelaku sales, pelaku investasi, betul. Pelaku pelanggan. Aduh, eksekutor lah. Eksekutor. Kan tadi coba-coba, jangan sampai keterusan gitu kan maksudnya. Iya. Biar berhenti. Caranya kan pernah nih, biar bisa berhenti total tuh, apakah harus dapat musibah dulu, atau harus ketahuan keluarga dulu, atau harus ngapain dulu? Ada juga orang yang memang konsepnya orang ketagihan itu susah.
orang ketagihan itu susah untuk disembuhin. Ya. Jadi kita mau berhenti kalau misalkan kita udah terlanjur nakal, kalau udah yang pengalaman ya, udah yang lama nakalnya, kalau memang susah berhenti ya, kita harus bisa introspeksi diri dulu. Kita kalau mau diterus-terusin kayak gitu, ujung-ujungnya tetap nggak akan ketemu jalan keluarnya. Biar kayaknya kan kadang-kadang orang tuh ada banyak ya, ada orang yang coba-coba berhenti karena duitnya habis. Ya. Ada yang berhenti karena istilahnya menghancurkan rumah tangga dan lain-lain, dan musibah. Apakah harus tunggu seperti itu? Harus berhenti atau ada mungkin punya tips tadi? Kalau dari saya sendiri sih, apa ya? Sebelum musibah itu terjadi, karena kita sudah melakukan atau sebagai pelaku, ya, untuk berhenti dari hal-hal yang seperti itu, ya kita mulai dari diri sendiri dulu, terus kita juga ingat kita punya agama juga, nah, itu yang paling penting. Dan juga yang perlu diingat, kita masih punya kedua orang tua. Itu yang mendorong untuk bisa berhenti dari hal-hal seperti itu. Kita harus ingat seperti itu. Apalagi kita udah berkeluarga, namanya om kan. Om itu biasanya kebanyakan 80% udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak, atau mungkin jadi duda. Dia udah pernah berkeluarga. Baru disebut om. Kalau umurnya udah tua tapi dia belum berkeluarga, ya belum bisa dipanggil om. Oh, jam terbangnya udah tinggi ya bisa jadi om-om juga. Tergantung jam terbangnya. Ya, betul sekali. Berarti harus introspeksi diri dan dekatkan diri dengan agama, dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Bersyukur kita masih punya orang tua yang itu yang paling penting. Bersyukur masih ada keluarga yang tempat kita pulang. Ya. Dan jangan sampai nanti kan tidak mau keluarga kita tuh nanti terjerumus dengan hal yang sama kan. Makanya harus berhenti saat ini juga. Ya, harus berhenti saat ini juga, dan kita harus memulai diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif atau lebih baik dari hari yang sebelumnya. Untuk menyalurkannya, misalnya kalau nggak bisa berhenti kan nggak mungkin cuma berduduk doang kali, itu kan pasti sering ingat. Nah, ini kan lewat. Jadi kita mau berhenti, kita nggak bisa nyalurin, pengen nih masuk olahraga kah atau apa gitu? Itu masuk ke hal-hal yang positif tadi. Masuk hal positif. Olahraga boleh, nyanyi juga boleh. Nyanyi boleh. Nggak harus ke tempat karaokean juga. Iya, nyanyi di mana aja di rumah ya. Contoh punya studio kayak gini, dibuat nyanyi. Iya, apa-apa. Jadi atau mungkin ini faktor teman itu juga mempengaruhi segalanya. Lingkungan, pergaulan, teman itu. Putus lingkungan pergaulan yang membuat kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bukan langsung putus, enggak, tapi kita berusaha menghindar. Menghindar pelan-pelan. Melipir ya istilahnya. Melipir bahasa sini ya. Melipir siti-siti lah ya. Ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang di sana? Ada sih, sedikit aja. Untuk teman-teman yang masih mengkonsumsi. Mengkonsumsi. Ya, enak mengkonsumsi. Konsumsi, Pak. Apalah, terus bahasa Anda aja, bahasa Om. Masih masih senang melakukan hal-hal seperti itu. Cobalah, kalau kalian masih punya keluarga atau mungkin kedua orang tua masih ada, tolong kembalilah ke jalan yang benar. Deketi keluarga kalian, deketin orang tua kalian, dan mulai sedikit-sedikit tinggalin pergaulan yang membawa kita ke hal-hal yang negatif. Seperti itu. Oke, itu tadi nasihat dari Om yang pernah nakal, Om Agus. Matur nuwun sudah ada di nasihat Om. Siap. Kita sama-sama closingnya di sana kemana? Nah, Om senang, Om bayar. Ayo kita ulangi bareng-bareng. Okay. Om senang, Om bayar. Yeay.